Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya kuliah listrik magnet. Pada kesempatan kali ini kita kuliah secara daring karena untuk hari ini saya belum bisa datang ke kampus, jadi untuk luring tidak memungkinkan. Nah, kita lanjutkan materi yang pekan lalu. Pekan lalu seharusnya ini ya ada tugas tapi belum saya kasih karena memang ternyata materinya belum tuntas. Nanti mungkin setelah ini akan saya kasih sebagai pengganti minggu yang kemarin ya. Kemudian minggu depan itu seharusnya jadwal UTS ya atau minggu ini. Tapi nanti UTS-nya kita bisa menyusul deh ya. Yang penting materinya sudah kita selesaikan dulu. eh Materi kali ini masih membahas tentang distribusi muatan ya. Yang pekan kemarin kita sudah sebutkan bahwa muatan itu tidak hanya berupa muatan titik saja ya, tapi dia bisa terdistribusi dalam bentuk volume, kemudian dalam bentuk luasan, atau dalam bentuk garis ya. Nah, sehingga perlu suatu teknik untuk mencari muatan totalnya ya, karena memang rumus dari atau formula dari hukum Coulomb atau medan listrik di sekitar muatan itu kan total muatan ya, total muatan dari eh, bentuk atau bentuk muatannya. Kalau dia muatan titik ya mudah. Tapi kalau dia bentuknya berupa volume, nah itu yang perlu dicari totalnya. Nah, di sini sudah saya rangkumkan dari buku ya tentang distribusi muatan dalam bentuk volume ya. Di sini kalau dalam bentuk volume, maka kita buat bagian kecil, ya bagian kecil dari volume tersebut. Nah, bagian kecil dari volume tersebut disebut dengan dV ya. Ini bagian kecilnya warna putih ini kita sebut dengan dV. Nah, dV ini kan ada muatannya. Nah, muatan yang ada pada dV bagian kecil volume itu disebut dengan dq. Nah, jadi dV dan dq ini dihubungkan dengan suatu rho atau densitas ya. Karena memang rumus rho itu adalah Q per V. Berarti ini kalau total muatan dibagi V berarti densitas dalam bentuk muatan volume ya. Q dibagi volume. Muatan dibagi volume itu rho. Sehingga nanti kalau dq sama dengan rho kali dV. Kemudian sehingga bagian dV yang kecil ini, bagian volume yang kecil ini menyumbangkan medan listrik yang kecil, ya itu disebut dengan DE, ya, menyumbangkan medan listrik yang kecil di suatu titik, misalnya P. Ya, tentu kita sudah tahu kemarin formula dari E pada suatu titik terhadap suatu muatan adalah E sama dengan Q per K R kuadrat ya, arah AR. Nah, di sini karena dia DE maka dia di sini DQ ya, bukan Q lagi tapi DQ. Nah, ini kan rumus yang muatan titik ya. Kita buat dalam diferensial karena ini adalah bagian kecil dari volume tersebut. Sehingga kalau total medan listriknya kita integralkan saja, integralkan volume. Ya, berarti nanti kalau ini volumenya tiga dimensi berarti integral lipat tiga. Ya, integral lipat tiga dari volume. Terserah bentuk volumenya seperti apa, misalnya bentuknya kubus atau bentuknya bola ya, kita integralkan. Nah, ini teknik integral ini yang perlu dikuasai oleh eh, mahasiswa ya. Nanti bisa berlatih di berbagai contoh. Nah, begitu juga untuk bentuk luasan ya, volume yang terdistribusi dalam bentuk luasan itu sama juga. Kita ambil luasan kecil. Luasan kecil ini disebut dengan ds. ds ini
menyumbangkan muatan sebesar deki. Hubungan ds dengan deki ya, D- deki sama dengan rho ds, di mana rho-nya ini disebut dengan rho luasan. Ya, kalau tadi rho-nya di sini rho volume. Nah, tentu deki ini menyumbangkan medan listrik di P ini dengan medan listrik yang D yang kecil juga yaitu DE. Sehingga nanti kita cari totalnya, total medan listrik di semua muatan ini yang terdistribusi di dalam bentuk luasan ya diintegralkan terhadap luasan ya. E sama dengan integral luasan rho S per K R kuadrat arah AR ya. Nah, itu. Begitu juga untuk muatan yang terdistribusi secara garis ya. Pada muatan garis ya, maka kita ambil bagian kecil ini yang disebut dengan bagian kecil dari garis DL simbolnya menyeimbangkan muatan sebesar diki. Hubungannya tetap sama yaitu rho ya. Diki sama dengan rho L kali DL. Nah, deki ini menyumbangkan medan listrik di P sebesar DE. Sehingga nanti E totalnya ini kita integralkan terhadap integral garis ya. Nah, rumusnya kan sama aja tuh. Sama dengan rumusan muatan titik ya. E mencari E di pada muatan titik sama aja semua nih. Nah, cuma nanti integralnya kalau dia volume berarti rho volume, kalau dia luasan nanti di sini rho luasan, kalau dia garis berarti rho L di sini. Nah, tidak usah pusing dengan simbol-simbol ini karena ini kan sebenarnya mempermudah aja. Nah, tinggal bagaimana penerapannya pada kasus-kasus tertentu. Nah, di sini saya sudah buatkan rangkumannya juga bahwa kemarin kan kita sudah cari medan listrik untuk muatan titik ya. E sama dengan mm, Q per K R kuadrat AR. Atau kalau di sini kita cari eh, arah arahnya, ini kan arah ya. Kalau kita cari vektor AR berarti di sini R pangkat 3 ya. Kalau ini kita pakai vektor AR ini R pangkat 3. Tapi kalau ini udah arah R kuadrat. Untuk muatan titik kan ini Q per 4 Pi epsilon 0 R kuadrat. Tapi kalau untuk muatan garis tak berhingga, E-nya itu rho L dibagi 2 Pi epsilon 0 R. R-nya nggak kuadrat ya, AR. Nah ini, perhatikan Q-nya berubah jadi rho, R-nya jadi R kuadrat jadi R. Ini kita menggunakan koordinat silinder untuk mencari muatan garis tak berhingga ya. Kemudian untuk luasan, luasan tak berhingga, E-nya yaitu rho S. Nih, rho S 2 epsilon 0. Pi-nya, Pi dan R-nya nggak ada. Berarti tidak dipengaruhi oleh Pi dan R. HN ini adalah arah bidangnya ya, arah vektor nolak bidang. Nah, ini satu dan dua ini tidak begitu muncul aja begini, tapi ada pembuktiannya. Nah, pembuktiannya nanti di akhir atau di slide yang terakhir ya. Ini dan ini kita buktikan. Oke, contohnya ya, contoh penerapan rumus ini bagaimana? Contohnya di sini sebuah muatan garis yang seragam eh, tak berhingga ya. Kemudian dengan rho L-nya adalah 20 nano kolom per meter. Rho L-nya nih kasih tahu, catat rho L-nya ini. Berarti karena dia muatan garis tak berhingga, kita pakai rumus yang ini. Ya. Dengan rho L yang ini adalah ini. Rho L-nya sudah ada nih di sepanjang sumbu Z. Nah, jadi dia di, tak berhingga di sepanjang sumbu Z. Tentukan E di titik 6,8,3. Kalau ini kan E di sembarang titik. E di sembarang titik berarti tergantung pada nilai R.
nilai R-nya. Tapi kalau titiknya diketahui atau ditentukan yaitu 6, 8, dan 3, maka kita cari dulu nilai R-nya. Menggunakan apa? Menggunakan silinder, koordinat silinder ya. Jadi kita gunakan rumus ini, rho L-nya sudah ada yaitu ini. Kemudian cari R-nya. R koordinat silinder. R adalah ini. Koordinat silinder R-nya adalah R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Cukup dua ini aja. Walaupun di sini ada X, Y, Z, tapi R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat untuk koordinat silinder. Nah, coba dibuka lagi di bab analisis vektor ya, kemarin itu. Nah, buka lagi. Kemudian R-nya ini, sehingga R-nya adalah akar dari 6 kuadrat, ini kan X-nya 6 kuadrat, Y. Y-nya 8, 8 kuadrat diakarin yaitu 10. Nah, R-nya dapat 10 di sini. Ya. Nah, sehingga kita masukkan aja nilainya. 20 nano kolom itu 20 kali 10 pangkat min 9. Ya. Nano kan. Kemudian 2 pi epsilon 0. 2 pi epsilon 0-nya ini masukin. Kemudian R-nya tadi adalah 10. Nah, arahnya AR. Udah, tulis saja arah AR. Jadi jawabannya adalah 36 arah AR ya, E-nya. Mudah ya kalau sudah diketahui rumusannya ini ya. Kalau diketahui rumusnya. Nah, nanti mencari rumusnya ini yang agak panjang. Cuman ini kita terapkan dulu langsung rumusnya pada kasus tertentu. Nah, bagaimana untuk yang muatan pada bidang yang tak terhingga, kita akan menerapkan rumus ini seperti apa? Eh, Contohnya adalah contoh selanjutnya, ya. Di sini ada muatan terdistribusi secara seragam di pada bidang Z sama dengan 10. Jadi eh, ada bidang tersebut terletak di titik Z sama dengan 10. Kalau dia digambarkan, ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y, Z sama dengan 10 ini di atas ini. Nah, bidangnya itu di sepanjang atas ini. Nah, ini ya, di atas, atau jarak dari sini ke sini itu 10. Nah, di sinilah bidangnya. Bidang ini luasnya tak terhingga ya, bukan seperti ini. Luasnya sini tak hingga, sini tak hingga, sini tak hingga, sini tak hingga. Nah, ini cuma diwakilkan aja. Jadi di sinilah bidangnya. Nah, pertanyaannya tentukan E. Tentukan nilai E. Nilai E di mana? Di semua wilayah, baik itu di atas ini, wilayah di sini, atau wilayah di bawahnya, di atas bidangnya atau di bawah bidang tersebut. Ya. Maka untuk mencari E-nya kita pakai di sini nih kan ya. E sama dengan tidak bergantung pada jarak di sini, tidak ada R-nya. Sehingga cuma rumusnya adalah E sama dengan rho S per 2 pi epsilon 0 tergantung arah bidangnya. Arah bidangnya. Arah bidangnya kalau di atas ini arah bidangnya ke atas. Kalau di bawah arah bidangnya ke bawah. Sehingga kita cari besarnya yaitu rho S dibagi 2 pi 2 epsilon 0 nggak ada pi-nya. Sehingga cari besarnya dulu yaitu rho S, yaitu rho S-nya adalah 1/3 pi nano kolom, 1/3 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian dicari 2 epsilon 0, 2 kali epsilon 0 ini. Dapatlah 6. Nah, 6 ya. Berarti 6 itu tergantung dia. Kalau 6-nya di atas ini berarti 6 arahnya ke atas. Arahnya sumbu Z ya tentunya. Nih. Kalau dia Z lebih besar dari 10, maka E-nya adalah 6 AZ. Positif ya. 6 arah ke atas. Tapi kalau bidangnya di bawah garis 10, berarti E-nya adalah min 6 AZ. Min ke bawah karena arah AR ini bergantung, sorry, arah AN ini bergantung pada muka bidangnya atau arah bidangnya ya. Begitu. Jadi arah bidang itu adalah kalau dia di atas arahnya ke atas, kalau dia di bawah arahnya ke bawah. Kalau bidangnya dia begini, kalau dia sebelah kanan berarti arah bidangnya ke kanan, kalau dia sebelah kiri arah bidangnya ke kiri. Itu arah bidang.
karena dia bentuknya seperti ini. Kalau di atas berarti arahnya ke atas atau AZ. Kalau di bawah berarti arahnya AZ negatif gitu. Jadi tidak bergantung pada jarak. Jadi medan besarnya medan listrik pada eh, bidang itu hampir sama di sini ya. Nih, di sini dengan di sini nggak terpengaruh dengan jaraknya. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain adalah bagaimana jika di sini ada gambar 3.18 ya, 3.18. Di sini ada bidang diletakkan pada Y sama dengan 3. Nih, bidangnya Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 0, terus berarti di atas sini ya. Tentukan jika densitas rho S-nya ini, tentukan E di semua titik ya, di atas atau di bawah. Ya, sama seperti tadi ini contohnya. Kalau E di atas 3 berapa, E di bawah 3 itu berapa. Untuk untuk Y lebih besar dari 3, nah, ini rumusnya. AN-nya adalah AY. AN-nya adalah AY. Untuk R lebih kecil dari 3 maka AN-nya itu loh min AY. Sedangkan rumus besarnya rho S per 2 pi epsilon 0 adalah 30 ya. Jadi besarnya E sama dengan rho S dibagi 2 epsilon 0. 2 epsilon 0 ya, masukin 10 pangkat min 8 dibagi 6 pi dibagi 2 epsilon 0. Epsilon 0 tadi ya, 10 pangkat min 9 kali per 36 pi. 10 pangkat 9 dibagi 36 pi. Nah, ya, 10 pangkat min 9 dibagi 36 pi. Oke. 10 pangkat min 9 ya. Nah, hasil dari hitungan ini adalah 30. Oke, ya 30. Ini 10 ini 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat 9 kan 10. Ya. Kemudian 36 dibagi 6 6 bagi 2 3 kali 10 30 ya. Nah, ini 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 9 kan 10 hasilnya. Ya, 10. Kemudian 36 pi dibagi 6 pi adalah 6 dibagi 2 3 kali 10 30. Nah, terus arahnya kalau di atas sini berarti arahnya positif AY, kalau di bawah sini adalah positif negatif AY. Nah, kebetulan di sini arah Z-nya yang di sini, arah X-nya di sini, arah Y-nya di sini. Itu ya. Tergantung gambarnya seperti apa. Kalau gambarnya sini X, sini Y, sini Z berarti dia gambarnya berdiri gini ya, tegak. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jadi di sini kita ini spesial ya, spesial muatan titik ini, muatan garis tak berhingga ini, muatan bidang tak berhingga ini. Tiga ini ya. Ini kasus-kasusnya seperti ini ya. Mudah sekali tinggal masukin aja nilai-nilainya. Nah, tinggal nanti kalau bagaimana cara membuktikannya itu yang di belakang agak panjang. Oke, contoh yang lain misalnya ini kalau dibuat dua buah bidang bagaimana? Misalnya bidang kalau tadi kan satu bidang terus dicari di kanan dan di kirinya. Tapi kalau ada dua bidang begini, ada dua bidang tak berhingga begini, E-nya berapa? Nih, tentukan E di semua daerah. Berarti E-nya ada 3 di sini. Ada di sini satu, daerah satu, di sini daerah dua, daerah tiga. Daerah satu ini di sebelah kiri bidang pertama, daerah dua itu adalah di antara bidang satu dan bidang dua, daerah tiga adalah di sebelah kanan bidang kedua.
Nah, untuk setiap daerah ini, masing-masing plat atau masing-masing bidang ini menyumbangkan E-nya. Jadi, untuk daerah yang pertama, oke, ini daerah yang pertama nih. Ini daerah pertama ini disebut dengan daerah X lebih kecil dari -1. Daerah pertama ini, E-nya ada dua, yaitu E2 karena bidang kedua, E1 karena bidang ke satu. E2 karena bidang kedua rumusnya tetap sama ya. Tadi E pada bidang itu rumusnya adalah E sama dengan rho S dibagi 2 epsilon nol ya. Tuh ingat. Nih, nanti kalau dia bidang kedua ya jadi rho S dibagi 2 epsilon nol. Kebetulan ini rho S-nya sama semua ya. Jadi tinggal dijumlahin aja. Setengah tambah setengah jadi satu. Setengah tambah setengah jadi satu. Ini duanya hilang kan. Rho S per 2 epsilon nol harusnya. Tapi karena dia di sini tambah di sini jadi dua, jadi duanya hilang ya. Terus negatif ini kenapa negatif? Karena arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri berarti dia negatif. Untuk daerah yang lebih kecil dari satu, untuk daerah satu ini atau lebih kecil dari satu, dia eh, min rho s per epsilon nol. Arahnya AX negatif. Bagaimana untuk daerah yang kedua yaitu antara -1 sampai satu. Ini -1, ini satu, ini -1, ini satu. Untuk daerah yang kedua ternyata yang E2 arahnya ke kiri, yang E1 arahnya ke kanan. Sedangkan sedangkan lagi besarnya sama, arahnya beda. Ya tinggal dijumlahkan aja berarti nol hasilnya ya. Ini nol hasilnya. Terus untuk daerah ketiga yaitu daerah lebih besar dari satu. Lebih besar dari satu ini kan -1, 0, 1. Dan untuk lebih besar dari satu atau sebelah kanan ini, maka medan listriknya kembali yaitu di penjumlahan dari E2 ditambah E1. E2 karena bidang kedua, E1 karena bidang satu ini arahnya ke kanan semua. Jadi besarnya positif AX. Arah AX positif, besarnya rho S per epsilon nol. Kok bukan dua? Karena ini dijumlahin kan? Dijumlahin kan? Ini misalnya rho S per 2 2 epsilon nol ditambah rho S per 2 epsilon nol. Sama dengan setengah tambah setengah ya satu ya. Rho S per epsilon nol ya. Nah gitu. Arahnya adalah AX ke kanan. Ini min AX ke kiri ya. Ini nol. Ingat catatan besar rho S-nya sama ya. Pertanyaan, gimana kalau besar rho S-nya ini positif, ini negatif? Ya, dengan analisis yang sama ya, nanti tinggal tinggal arah E2 E1-nya beda-beda ya. Atau rho S-nya dengan rho S1 dengan rho S2 besarnya beda ya, sama juga dijumlahkan dengan cara yang sama juga. Ini kita samakan supaya lebih mudah menghitungnya. Nanti pertanyaan gimana kalau rho S-nya yang di sini misalnya rho rho 1 sama dengan min rho 2 itu gimana hasilnya? Atau rho 1 sama dengan 2 kali rho 2. Nah, itu gimana hasilnya itu? Ya, silakan dicoba tuh ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kan bidangnya tak berhingga ya. Ini bidangnya tak berhingga ini ya. Walaupun kita gambar kotak seperti ini maksudnya adalah bidang yang tak berhingga. Bagaimana bidangnya kalau bidangnya tidak berhingga? Tertentu aja bidangnya. Kalau bidangnya tertentu, bentuknya lingkaran seperti ini, berapa sih E-nya? Nah, itu berarti kita tidak lagi menggunakan rumus yang ini ya. Ingat ini adalah rumus untuk mencari E pada bidang tak berhingga. Sedangkan kita lihat di sini, bidangnya berbentuk piringan, lempeng piringan, bentuk lingkaran. Berapa E yang di sini? Nah, berapa E yang di sini ya kita kembali lagi definisi yang awal, yaitu pakai yang ini. E sama dengan integral luasan rho S AR per 4 pi epsilon 0 R kuadrat ds. Nah, pakai rumus yang ini untuk menyelesaikan kasus yang ini.
ya. Nah, ini kan bentuknya berbentuk silinder. Jadi paling mudah kita gunakan silinder, ya. Tentukan E di titik 0, titik 0, si, H. Ini titiknya 0, si, H. Kemudian jari-jari disnya atau piringannya adalah A. Dari sini ke sini adalah A. Tentukan E-nya. Tentukan E-nya di sini. Nah, kita buat dulu dia di sini muatan kecil, deki. Muatan kecil ini, deki. Kemudian deki itu menyembahkan DE. Deki ini adalah hubungan deki dengan DS apa? Rho S DS kan? Deki sama dengan rho V DV kan kan kemarin tadi ya gitu ya. Deki sama dengan rho L DL. Nah, karena ini bentuknya luasan, kita pakai yang ini. Nah, rho S lihat di sini ada rho S. Ini rho S. DS-nya itu DS untuk silinder. DS untuk silinder adalah DS untuk silinder RDRDC. Nah, RDRDC. Ada DR, ada DC. Berarti integralnya nanti ada lipat dua. Ini integralnya lipat dua seperti ini. DR ini dari 0 sampai A, karena panjangnya dari 0 sampai A. Untuk C-nya dari 0 sampai 2pi, satu lingkaran penuh, 0 sampai 2pi. Nah, masukin integralnya. R dr dc per R kuadrat plus H kuadrat 3 per 2 Z. Nah, masukin hasil integral ini adalah ini. Nah, ini disingkat, banyak sekali singkatannya ini ya. Dari sini ke sini dipotong beberapa langkah. Oh, bukan beberapa lagi, banyak langkah yang dipotong. Ini langkah integral. Tidak usah dijelaskan di sini lah, ada di video eh, contohnya. Saya punya videonya, nanti bisa disimak cara mengintegralkan ini. Yang penting hasilnya adalah ini. Atau bisa dicari sendiri di rumah nanti integralnya. Hasil integralnya adalah ini. Kenapa kok RDRDC? Karena dia pakai integral luasan untuk silinder. Ya. Integral luasan untuk bola beda lagi. Ya, beda lagi, bukan ini. Kenapa pakai silinder? Karena bentuknya paling mudah didekati dengan silinder. Gitu ya. Jadi hasil integralnya adalah nih. Jadi, sorry, bukan ini. Hasil integralnya adalah ini ya. Ini adalah E-nya. Nah, E-nya untuk di sini adalah ini. Sehingga nanti kalau ada kasus seperti ini, nilai nilai P-nya ditentukan, langsung aja pakai rumus ini ya. Tentukan misalnya titik 0 1 per 3 pi dan 3. Nah, berapa? Masukin aja ini. Berarti ini masukin aja di sini ya. Ini Z-nya, ini R-nya, ya kan gitu ya. Masukin, tinggal pakai rumus yang ini ya. H-nya ini masukin, ini H-nya nih, 3 ini masukin sini. R-nya panjang dari sini ke sini berapa ya? Ya, oke. Ini berapa menit lagi nih? Nah, bagaimana jika tadi kan luasannya bentuknya lingkaran bentuknya. Gimana kalau bentuknya luasannya adalah kotak? Luasannya kotak. Kalau luasannya kotak, dia tidak kita ambil, kita tidak gunakan koordinat silinder, tapi tetap koordinat kartesian ya. Kita tetap gunakan koordinat kartesian. Kan bentuknya kotak. Kalau bentuknya kotak ya kita paling mudah menggunakan kartesian, yaitu dq sama dengan rho s ds. Nah, dq sama dengan rho s ds. Nah, ds kartesian kan mudah. Dx dy ya, dx kali dy.
panjang kali lebar 2. Ini dx kali dy. Sehingga nanti masukin nilainya, rho-nya adalah, rho s-nya adalah ini rho s-nya adalah ini, nah, dx dy ya, masukin dx dy. Ini integralnya lebih mudah ya, integralnya lebih mudah karena nanti jaraknya dari 0 sampai dari min 2 sampai 2, yang sini juga dari min 2 sampai 2 karena dibentuknya kotak. Nah, integral kan integral biasa bisa dicari ini ya. Udah. Nih, seperti itu. Jadi tergantung kasus, kemudian tergantung koordinat yang mana yang paling mudah untuk digunakan. Nah, ini adalah pembuktian. Ini pembuktian tadi bahwa kalau ada kawat lurus tak berhingga, E-nya besarnya adalah ini tadi. Nih, nilai E-nya ini. Ya, gimana kalau dia luasan tak berhingga? Tak berhingga, E-nya adalah ini. Rho S dibagi 2 pi epsilon nol. Nah, ini cara mencarinya. Nih, cara mencarinya ikutin saja seperti ini. Kalau kalau kawat tak berhingga ya sama seperti ini. Kan kemarin sudah kita jelaskan juga ya. Nah, ini. Oke. Nanti ini ada video tersendiri. Saya punya sudah jelaskan ini penurunannya. Nanti bisa disimak penurunan luasan ini. Tinggal dipakai aja yang kata yang tadi ya, yang ini. Nah, ini hasil jadinya kan. Baik, itu materi hari ini sudah selesai kayaknya ya. Kum kolom sama medan listrik nanti untuk potensial dan energinya kita di materi selanjutnya ya, potensial dan energi. Tapi untuk hukum kolom dan medan listrik sudah selesai. Ya, jadi kalau mau UTS ya materinya dari ini dari gaya kolom dan eh, medan listrik sama distribusi muatan. Jadi 3 ini ya materinya. Kalau mau UTS 3 soal aja. Silakan presensi diisi di siakat ya. Baik, Pak. Itu, Mudah-mudahan Pak. eh, belum paham. Kalau belum paham nanti kan silahkan dipelajari kembali secara mandiri ya. Nanti bisa didiskusikan atau bisa bertanya saat ketemu langsung boleh. Kalau misalnya minggu depan belum siap untuk ujian ya kita undur minggu berikutnya lagi ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi